Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ramadanti, BP 17040078 akan menjelaskan jawaban pertanyaan tentang genetika bakteri. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariot. Jawabannya, yang pertama ada genetik bakteri, yaitu tidak memiliki membran inti, kemudian tidak memiliki sistem endomembran, dan hanya terdapat pada kingdom Archaebacterial dan Eubacteria. Kemudian ada sel eukariot. Pada sel eukariot memiliki membran inti, memiliki sistem endomembran, dan juga terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan juga animalia. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah mutasi dapat terjadi? Apa keuntungan dan kerugiannya bagi sel bakteri? Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis. Makhluk hidup yang mengalami mutagenesis disebut mutagen. Mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya, padahal karakter itu sudah beradaptasi selama jutaan tahun terhadap lingkungan. Dengan adanya perubahan, maka makhluk itu harus beradaptasi lagi. Keuntungannya yaitu dapat dibuat tumbuhan poliploid yang sifatnya unggul, sedangkan kekurangannya itu mutannya bersifat letal dan homozigot resesif. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimanakah proses sintesis protein pada sel bakteri bandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada sel eukariot? Sintesis protein ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi, di mana masing-masing tahap terdiri dari 3 langkah, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan sintesis protein pada sel prokariotik tidak terputus dan bersambung, artinya tahap translasi dapat dilakukan meskipun tahap transkripsi belum selesai. Hal ini dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki inti sel, sehingga tahap transkripsi dan translasi dilakukan di sitoplasma. Kemudian tahap sintesis protein pada sel eukariotik sama dengan sel prokariotik, yaitu terdiri dari tahap transkripsi dan tahap translasi. Perbedaannya, pada sel eukariotik transkripsi terjadi di inti sel dan translasi terjadi di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Selain itu, pada tahap transkripsi terdapat pemrosesan mRNA sebelum keluar ke sitoplasma. Pertanyaan keempat, jelaskan yang dimaksud dengan sistem Lac-Operon. Apa fungsi sistem tersebut? Nah, sistem Lac-Operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Fungsinya sendiri yaitu untuk menjadikan protein melakukan fungsinya dalam sel. Pertanyaan kelima, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Jelaskan. Perbaikan kerusakan DNA oleh sel dapat dilakukan melalui mekanisme yang pertama yaitu perbaikan bebas kesalahan, yaitu DNA yang diperbaiki persis seperti keadaan semula. Yang kedua, perbaikan dengan fotoreaktivitas, yaitu dengan menggunakan enzim fotoreaktivitas yang dapat memutuskan ikatan kovalen basa timin-timin. Yang ketiga, yaitu perbaikan eksisi, yaitu DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak, lalu disambung kembali oleh enzim polimerase dan ligase. Yang keempat, perbaikan rekombinasi postreplikatif, yaitu utas DNA induk yang rusak akan menghasilkan DNA tiruan yang mempunyai celah setelah duplikasi. Nah, yang terakhir, perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian DNA yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.